satu bangsa ini terkadang seperti ada pemisah. Terkadang seperti ada penghalang. Sehingga silaturahmi ini nggak jalan. Bisa mengerti masalah kita? Nah, ini penghalangnya harus dihancurkan. Saya pernah berdialog dengan orang-orang yang sangat mengerti tentang moderasi beragama. Dan beliau mengatakan kepada saya sangat tercerahkan ketika bicara dengan beliau. Kalau kita ingin bersatu sebagai bangsa, satu-satunya cara, setiap orang yang menganut agama tertentu harus betul-betul mengerti esensi dari agamanya masing-masing. Kalau semua orang mengerti esensi dari agamanya masing-masing, tegak lurus pada agamanya, maka setiap agama pasti akan mengajarkan kasih sayang. Pasti mengajarkan perdamaian, pasti mengajarkan kerukunan, pasti mengajarkan kesetaraan. Saya coba memaknai kata-kata orang bijak ini, betul ya. Sebetulnya orang-orang yang gampang berantem karena keyakinan, jangan-jangan karena dia tidak mengerti esensi dari agama yang dianutnya. Karena apa? Berputar-putar di luar, kayak elektron tadi. Makanya elektron itu kan muatan listriknya negatif. Karena berputar-putar di luar. Coba masuk ke inti, kan jadi positif. Jadi proton. Coba masuk ke dalam, kan jadi netral. Jadi neutron. Jadi kayaknya kita harus bisa menembus ruang kosong yang memisahkan antara elektron dengan inti. Kalau itu ditembus dan masuk ke dalam, kita akan menemukan inti dari ajaran dan esensi agama kita masing-masing. Ini yang akan kita bongkar hari ini. Semoga 2 jam bisa terbuka. Dan siap ya untuk memahami semuanya. Kita hancurkan ya semua penghalangnya. Gitu. Bukan berarti saya akan mencampur adukan keyakinan. Tidak. Saya sadar, saya lahir dari ibu bapak saya yang beragama Islam. Tulen Islamnya. Bapak saya ini adalah tokoh NU. Nahdlatul Ulama. Ya. Makanya saya tidak perlu bereaksi berlebihan pada orang-orang yang mengatakan saya pendeta. Karena saya tidak pakai peci. Tidak perlu. Karena mereka yang nyinyir, yang suka menghina, sebenarnya sederhana. Karena mereka itu tidak tahu siapa saya. Nih, kalian yang suka menghina orang lain. Kalian tuh menghina karena kalian tidak tahu. Makanya hinaan itu kan opini pribadi yang dilontarkan pada orang lain. Oleh karena itu saya kasih tahu ilmunya. Kalau kita dihina orang, cukup kita pahami orang itu tidak tahu saya. Jadi buat apa direspon? Kan dia nggak tahu kita, ketemu aja belum. Betul apa tidak? Nah, kalian kan suka berlebihan. Dihina orang langsung marah. Ya sama, kalian itu sefrekuensi dengan yang menghina. Kalau begitu nggak ada bedanya. Sama gilanya. Ya, kalau ingin dibilang orang sadar, ya tunjukkan. Orang sadar itu tidak pernah mau berantem sama orang yang tidak sadar. Karena tahu orang itu tidak sadar. Kalau kalian sama-sama berantem, kan kalian sama-sama tidak sadar. Tanu cager, nanu mana? Oke, karena kajian kita ini ya agak berat, jadi saya menitik beratkan, coba konsentrasi. Ya, jadi tugas kita ketika membuat terowongan, berarti harus menghancurkan semua penghalang. Nih, mohon maaf, ya. Ibu, bapak, suami istri. Suami istri ya? Dekat nggak? Dekat. Suka pelukan? Suka. Tidur bersama? Yes. Tapi jangan-jangan harus dibuatkan terowongan. Kenapa? Karena buktinya belum bisa seutuhnya bersatu. Masih suka cekcok. Masih suka berantem. Masih suka memaksakan keinginan pada pihak lain. Kan beliau itu belum menyatu. Nah, cari itu penghalangnya. Ternyata penghalangnya sederhana Bapak Ibu. Karena kedua orang ini yang menyatu tidak tahu tujuannya bersatu. Coba tanya. Semua orang yang sudah menikah kalau diteliti, kenapa Anda menikah? Tidak ada yang tahu tujuan menikah buat apa.
Tujuan menikah itu cuma satu, belajar menerima dan menghargai bahwa Anda dengan pasangan Anda sangat berbeda. Anda dengan pasangan Anda berlawanan. Maka disebut juga di Quran azwaja, pasangan. Yang namanya pasangan itu kiri kanan. Yang namanya pasangan itu tidak sama. Sementara mereka yang menyatu ingin sama. Kalau sama baju gak masalah, itu di luar gampang. Betul gak? Tapi kalau ingin sama cara berpikir, ingin sama sifat, gak bisa. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membuat terowongan. Terowongannya adalah menciptakan pemahaman dalam diri. Bahwa saya dengan pasangan saya bukan harus sama. Justru dipasangkan berbeda demi untuk kebaikan saya. Karena lewat pasangan saya belajar tentang cara hidup. Pasangan saya adalah guru saya, guru kesabaran saya, guru kebijaksanaan saya. Terowongan bukan itu. Kan kalau terowongannya dibangun, tidak ada lagi orang cekcok, karena penghalangnya sudah tidak ada. Oke. Membuat terowongan itu pasti menembus kegelapan, bukan? Ya toh? Karena terowongan pasti di bawah permukaan tanah. Tetapi di ujung terowongan selalu ada cahaya. Setuju? Setuju? Ya, saat membuat terowongan pasti kita melewati kegelapan. Tapi percaya di ujung terowongan ada cahaya. Kalau kita punya keberanian untuk menerobos penghalang itu, akan sampai di ujung. Begitu sampai di ujung, kita baru sadar bahwa sebetulnya kita berangkat dari satu titik ke titik yang berikutnya, itu sama kondisinya. Jadi terowongan silaturahmi ini adalah penghubung kasih sayang. Kan terowongan silaturahmi. Terowongan itu penghubung, silaturahmi itu dari silat. Rahmi itu kasih sayang. Jadi saya yakin ya, pemerintah ini membuat terowongan silaturahmi ini karena ini kasih sayang di antara kita ini masih ada penghalang. Betul nggak? Ada penghalang. Dan penghalangnya harus dihancurkan. Coba, apa yang menjadi penghalang manusia sehingga tidak berkasih sayang? Yang sederhana aja. Ibu, bapak, tidak bisa menyayangi seseorang. Jujur ya. Banyak kan yang tidak bisa disayangi? Contoh, kalau pada anak sendiri, sayangnya luar biasa. Anak tetangga, walaupun kelihatan di depan mata, gak sekolah, bajunya compang-camping, sepatu gak punya. Ada gak dalam diri kita perasaan kasih sayang pada mereka? Kenapa tidak muncul itu? Karena kita membedakan. Ini anak saya, ini anak orang. Kan itu penghalangnya sebetulnya. Coba kalau semua anak adalah anak saya, bisa gak begitu? Kan bisa sebetulnya. Dibuat, terowongannya dibuat oleh kita. Semua anak adalah anak saya. Makanya tekadkan dalam diri, saya bertemu anak siapapun, kalau itu ya perlu saya bantu, akan saya bantu. Tak peduli itu anak siapa. Ada nggak yang punya begitu? Nah itu sudah bikin terowongan. Tapi karena kita membedakan, ini anak saya, ini bukan anak saya. Dalam sesi konsultasi, ya sesi konsultasi beberapa hari yang lalu, ya ada yang minta konsultasi pribadi sama saya. Ya, masalahnya begini. Jadi dia mengambil satu keluarga ini, suami istri mengambil seorang anak. Karena memang tidak punya anak. Ya. Nah, ketika mengambil anak ini, ternyata anak ini perilakunya tidak seperti yang diinginkan oleh ayah ibunya yang mengambil. Nah, setiap kali dia melakukan perilaku yang
tidak sama dengan keinginannya, selalu terlontar kata-kata yang menyatakan bahwa kamu bukan anak kami. Saya bilang daripada kamu melakukan itu di usia anak seperti ini, lebih bagus kamu dulu tidak ngambil. Ini makanya saya kasih peringatan, kalau kita mau mengambil, betul-betul mau mengambil, harus utuh. Dan harus bisa menerima keadaan anak ini. Maksud saya, kan anak ini mewarisi kodrat ibu bapaknya. Betul nggak? Tidak mewarisi kodrat ibu bapak yang memungutnya. Kan sudah jelas berbeda. Nah sekarang kamu menolak kenyataan itu. Tidak mau menerima kodrat yang datang dari ibu bapaknya yang melahirkan. Ingin anak ini seperti yang kamu mau. Masalahnya bukan di anak ini. Masalahnya di kalian. Jadi saya hantam nih orang berdua nih. Sampai menangis. Akhirnya dia sudah bisa menerima anak itu seutuhnya. Tapi luka pada anak ini sulit disembuhkan. Karena anak ini sudah kadang tahu. Kalau dia bukan anak bersih. Bahkan sudah ditunjukkan suratnya. Kalau anak ini bukan anak. Kan itu melukai. Di situ ada penghalang. Apa penghalangnya? Keengganan kan? Keengganan untuk menerima perbedaan. Betul nggak? Keengganan untuk menerima perbedaan. Saya yakin ya, pemerintah kita membuat terowongan silaturahmi karena kita masih enggan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Kan masih ada orang yang memaksakan ingin semua orang sama seperti dia. Harus keyakinannya sama, harus bajunya sama. Padahal yang menciptakan perbedaan ini adalah Allah. Wajah kita saja semuanya berbeda. 8 miliar penduduk bumi ini wajahnya saja berbeda. Jadi apa artinya? Saya kasih tahu. Artinya setiap kelahiran manusia itu adalah unik. Harus menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi siapa-siapa. Dan saya percaya, kalau semua manusia bisa menjadi dirinya sendiri dan menampilkan keunikannya, itu hadiah bagi bumi. Orang yang menciptakan laptop ini, karena dia tidak mau jadi orang lain. Dia percaya pada potensi yang Tuhan berikan pada dirinya. Dia bongkar semua potensi itu. Dia menjadi unik dan menciptakan laptop ini. Yang menciptakan lampu ini, namanya Nikola Tesla. Di situ ada Thomas Alva Edison. Jadi unik. Bahkan Thomas Alva Edison itu pernah disebut bodoh dan dikeluarkan dari sekolahnya. Tapi ibunya yang hebat. Jadi ketika menerima surat dari sekolah, kalau anaknya dikeluarkan dari sekolah itu, karena sekolahnya tidak bisa menerima perbedaan, ingin semua anak sama di sekolah itu. Itulah sekolah sekarang. Anak harus semuanya pintar matematika, ada namanya KKM. Batas minimalnya harus dicapai semua. Harus bisa fisika semua, harus bisa bahasa Inggris semua. Padahal ada anak yang kecerdasan yang diberikan semestanya adalah olahraga. Lionel Messi mungkin tidak bisa matematika, tapi tetap jadi kaya karena dia percaya kakinya jenius. Dia bisa mengolah bola dan menjadi pemain bola profesional. Dan dia jadi dirinya sendiri. Ketika Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah, saat itu dia membawa surat. Dan ini anak baik sekali. Dan kata gurunya, kamu tidak boleh membaca surat ini. Dan kamu sampaikan aja surat ini kepada ibu. Jadi surat itu tidak dia baca, disampaikan pada ibu. Lalu ibunya ketika membaca surat, tidak aslinya seperti itu. Jadi dibacakan oleh ibu yang berbeda. Oh ternyata kamu itu anak berbakat nak. Kamu tidak cocok di sekolah itu. Sehingga ibu harus mencari sekolah lain. Karena sekolah itu tidak cocok buat kamu. Kamu terlalu berbakat. Padahal isi suratnya nggak begitu. Itulah seorang ibu yang penuh cinta kasih pada anak. Dan akhirnya apa? Akhirnya anak itu homeschooling. Dididik langsung oleh ibunya. Dan berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan dia menemukan lampu. Dan ketika ibunya meninggal, dia baru berani membaca surat itu. Dan dia terkejut. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Karena
kata-kata yang dari sekolahnya itu tidak dibacakan utuh. Justru yang dibacakan adalah yang berbeda. Dan kalau ibunya membacakan utuh surat itu dari sekolah, apalagi ibunya marah-marah, apalagi menghukum anak itu, saya kira Thomas Alva Edison tidak akan menemukan lampu ini. Ngerti maksud saya? Dan kita semua ingin anak-anak seperti ayahnya, harus seperti ibunya. Ingat Bapak Ibu, anak itu tamu agung yang direncanakan semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan untuk menjadi seperti kalian. Makanya saya sering menyampaikan, 3 hal yang tidak boleh orang tua ikut campur. 1, pendidikan anak. Yang 2, pekerjaan anak. Yang ketiga, jodoh anak. Kalian itu sekolah ikut campur, jurusannya harus yang kalian mau. Sudah gitu pekerjaan ikut campur lagi, main sogok-sogokan lagi. Dan terakhir, urusan jodoh. Harus seperti yang ibu bapaknya mau, walaupun anaknya tidak suka. Ada terowongan, ada penghalang nggak di situ? Ada penghalang nggak di situ? Ada. Harus dibuat terowongan? Nih saya kasih tahu nih, ya. Saya bukan berbicara terowongan silaturahmi saja. Saya berbicara lebih universal lagi. Karena saya percaya di antara kita pun banyak penghalang yang menyebabkan silaturahmi kita terputus. Sehingga harus didobrak penghalangnya, harus dibuat terowongan. Yang sederhana aja, kalian harus bikin terowongan dengan pasangan. Kalian harus bikin terowongan dengan anak. Saya kasih tahu, ini saya lihat wajah-wajah di sini, saya tahu ini ya yang masih ada masalah. Suka cekcok, berantem lagi, di depan anak lagi, aduh, ya Allah. Oke, pernah kenal nggak peribahasa ini? Apa katanya? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kenapa tak sayang? Karena tak kenal. Jujur ya, jujur. Kitab yang wajib diimani ada berapa? Menurut agama Islam. 4 kan? 1, Al-Quran. 2, Injil. 3, Zabur. 4, Taurat. Pintar kalian. Quran diturunkan pada siapa? Nabi Muhammad. Pintar ya, dari kecil memang itu pelajarannya kan? Nggak berubah-berubah sampai sekarang. Sampai di universitas saya kaget ya. Anak saya diajarin gitu juga oleh gurunya. Ya. Taurat diturunkan pada siapa? Nabi Musa. Pintar kalian ya. Kalau Zabur, Nabi Daud. Pintar. Kalau Injil, pintar. Sampai sekarang nggak mau ya, lupa lagi ya. Karena nanti katanya di akhirat ada ujian. Ditanya nama-nama kitab dan siapa penerimanya. Kalau saya nggak begitu malah. Dari kecil saya bingung. Nabi dan Rasul kata bapak saya ada 25. Kitabnya cuma 4. Jadi saya bilang sama bapak saya, tekor pak. Ini ada Nabi dan Rasul yang nggak kebagian kitab. Berarti ceramahnya nggak pakai kitab pak. Saya bilang. Bapak saya bingung itu ngejawabnya. Udah ngundang dari pesantren mana disuruh menjelaskan itu. Gak ada yang ngerti. Makanya akhirnya saya keluar dari rumah. Cari sendiri. Sekarang udah ketemu. Ternyata semua Nabi dan Rasul sama kitabnya. Kitab sejati. Yaitu kalamullah. Kitabnya adalah Allah. Udah nanti akan ngerti sendiri ya kalau sudah ngalamin. Jangan minta dijelaskan hari ini ya. Jujur. Jadi kitab yang wajib diimani ada berapa? 4 ya. Oke. Jujur ya. Kalian punya Injil di rumah? Katanya wajib diimani. Punya aja? Enggak. Lucu kan? Punya Zabur. Taurat? Quran? Ada pun gak pernah dibaca. Jujur ya? Lucu kan? Udah, gak apa-apa. Makanya tak kenal, maka tak sayang. Jadi kenapa tak sayang? Tak kenal. Saya kagum sekali nih dengan yang bikin peribahasa ini. Ini luar biasa. Ternyata saya menemukan ayatnya di Quran. Jadi ini dari Quran ini, tak kenal maka tak sayang itu. Jadi kenapa kalian tak sayang? Karena tak kenal. Makanya saya kasih tahu, kalau ada orang yang menghina kita, sudah. Anggap aja cuma bunyi aja itu. Jangan diberi makna apa-apa kata-katanya. Karena dia itu tidak sayang kita, karena tidak kenal. Kalau kenal pasti sayang.
Betul nggak? Sayang nggak kalian sama Allah? Sayang? Kenapa? Jawabannya ragu-ragu. Takut ditanya ya? Saya mau nanya, kalian emang kenal sama Allah? Nah itu kan kadang nggak sering ini ya, logikanya nggak nyampe ya. Sayang sama Allah, saya tanya, kenal sama Allah? Enggak. Padahal peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi ini saya kasih tahu, semua yang tidak mau menyayangi itu karena dia tidak mau mengenal. Sampai sini clear? Oke, supaya semuanya percaya sama omongan saya, jadi saya pakai ayat. Takut nggak percaya. Karena kalau nggak pakai ayat nanti nggak percaya. Ngaji apa katanya nggak pakai ayat? Oke, perhatikan ayatnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Ini ayat pasti dibaca kalau ada orang nikah. Pasti ini ayat sudah terkenal sekali, ya. Pasti dibaca. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Percaya kan sama saya sekarang kalau ayat ini sering dibaca kalau ada orang nikah? Ya, sudah pasti so. Pilihan ayatnya ini. Tapi saya juga ragu-ragu. Saking seringnya kalian dengar ayat ini, ya, sampai-sampai nggak tahu isinya apa sebetulnya. Baik ya. Ya ayuhan nas, ini yang dihaikan manusia. Yang sedang saya jejak bicara ini manusia apa orang? Manusia apa orang? Sama. Enak aja. Kalian kalau kenalan, coba. Perkenalkan tadi. Saya berasal dari Garut. Kenapa bilang dari Garut? Karena saya dilahirkan di Garut, fisik. Karena kalau saya bilang, Bapak Ibu, saya berasal dari Allah. Banyak yang nggak ngerti kan? Padahal itu benar nggak? Benar. Benar kan? Makanya yang berasal dari Garut itu orang apa manusia? Orang, disebutnya juga orang Garut. Betul apa tidak? Iya. Jadi manusia ini orang yang sudah sadar sebetulnya. Yang sudah mencapai sisi kemanusiaannya. Orang yang sudah mencapai sisi kemanusiaannya, itulah manusia. Makanya Quran surat terakhir itu surat An-Nas, bukan surat orang. Surat manusia, betul nggak? Makanya di situ yang paling inti di Quran surat An-Nas adalah Qul a'udzu birabbinas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ini orang Islam apa orang Kristen? Karena kalau berbicara perbedaan itu pakai orang. Ini orang Banjar atau orang Pangandaran? Nggak ada. Ini manusia Banjar atau manusia Pangandaran? Nggak ada. Betul nggak? Ada nggak? Oh ini manusia Islam, ini manusia Kristen. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada tuh ini orang Islam, ini orang Kristen. Orang. Yang dibicarakan di Quran surat An-Nas, orang apa manusia? Manusia. Coba kita dengarkan. Qul a'udzu birabbinas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ini orang Islam nih, diajarkan oleh Quran, kita berlindung pada Tuhannya manusia. Jujur ya, orang Kristen manusia. Berarti ada Tuhannya? Ada. Orang Hindu manusia? Oke. Ada Tuhannya? Ada. Orang Konghucu manusia? Ada Tuhannya? Ada. Orang Buddha manusia? Ada Tuhannya. Orang ateis manusia? Ada Tuhannya. Ada. Mau ngaku mau enggak, terserah. Tapi pasti ada. Paham maksud saya? Jadi, ada enggak kalau gitu? Tuhan orang ini, Tuhan orang ini. Ada enggak? Tidak ada. Yang ada Tuhannya manusia. Ini penghalangnya harus dibuka nih. Ya.
Bahwa mereka menyebut dengan cara berbeda, yaitu masing-masing punya caranya sendiri-sendiri. Kenapa kamu urusan? Kan ini ya, ini di Bandung mah cai, Bu. Tapi kalau bilang di Eropa, ya, kamu pengen apa? Hoyong cai, mulai mere. Betul nggak? Ya, kan di sana ngomongnya harus saya ingin water. Paham ya? Baru dikasih. Ngerti maksud saya? Padahal kan barangnya sama. Ini harus dihancurkan, ini penghalangnya. Karena kita merasa seakan-akan Tuhan kita itu beda dengan Tuhannya yang lain. Percaya dengan logika yang masuk akal. Tidak mungkin ada seorang pun di dunia yang pengen Tuhannya nomor 2. Semua pengen Tuhannya maha, yang bisa menjamin kehidupannya. Setuju gak dengan saya? Makanya gini ya. Yang bilang ini water dengan yang bilang cai pasti berantem sebelum ketemu barangnya. Betul nggak? Kata orang Eropa, cek orang ge ieu teh water. Cek orang Garut, lain cek aing ge cai. Bisa berantem nggak? Nah. Tapi begitu ini maksudnya, oh ternyata sama, pasti pelukan. Betul nggak? Nah, masalah kita itu kita cuman sampai di namanya, gak tahu barangnya. Makanya kita berantem. Lalu kasih sayang tidak nyambung. Makanya harus dibuat terowongan. Disitulah ya para ulama, ahli-ahli ilmu, para tokoh-tokoh agama itu harus bisa menyatukan, membuat terowongan, bukan malah justru mempertebal terowongan itu dengan penghalang. Oke, kalau gitu kita baca ayatnya ya. Iya. Hei manusia, ini yang dihaikan siapa? Manusia. Termasuk gak Bapak Ibu dihaikan? Bingung lagi ya, bingung lagi. Mulai bingung ya. Kenapa sih tidak berani mengatakan saya gitu kan? Semoga saya dihaikan. Berani gak? Sing jadi jelema tuh. Maka di Quran jelas sekali, orang-orang yang punya kolbu, tetapi tidak digunakan untuk memahami, mendengar dan melihat, ulaika kal an'am. Maka mereka itu laksana binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau kita manusia, yang tertinggi dari manusia apa? Sisi kemanusiaannya. Makanya kalau bicara kemanusiaan, nggak usah bicara lagi kamu keyakinannya apa. Ada orang ya ketabrak truk, sudah mengap-mengap, perlu pertolongan, dan kamu ada di situ. Sebelum menolong, nanya dulu, mohon maaf mas, agamanya apa? Begitu. Kemudian dia bilang, agamanya tidak sama dengan kamu. Kamu tinggalkan? Ya Allah, bukan manusia. Sekali lagi, nilai manusia adalah sisi kemanusiaannya. Makanya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang sudah sadar akan kehadiran Tuhan dalam dirinya, orang yang sadar akan kehadiran Tuhan dalam dirinya, pasti punya sisi yang kedua, namanya sisi kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham sampai sini? Oke, pelan-pelan ya. Lanjut dulu ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuan cuma satu. Lita'arofu, supaya kamu saling mengarifi, supaya kamu saling mengenal. Jadi siapa yang menciptakan perbedaan? Ya Allah. Dan kenapa Allah menciptakan perbedaan? Supaya kamu saling mengenal. Untuk apa kita harus saling mengenal? Supaya saling menyayangi. Karena kalau tak kenal, maka tak sayang. Masuk sekarang peribahasa itu? Saya kira kalian itu peribahasa itu dengarnya udah lama. Betul nggak? Cuman sadarnya mungkin baru hari ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semoga ya, semoga di hari besar
agama Islam ini, walaupun kita tidak merayakannya, kita dapat pencerahan juga. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu. Jadi diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Satu tujuannya, lita'arufu, untuk saling mengenal. Makanya kalian ketika baca ayat ini, dengar ayat ini, waktu nikah, sadar nggak? Diciptakan kalian berpasangan suami istri, laki perempuan, jenis kelaminnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, sukunya bisa jadi berbeda, bahkan bangsanya bisa berbeda. Lita'arufu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling memenggal. Saling mengenal. Paham ya? Coba. Begitu tahu, oh, ketika suami marah-marah, kenali dia. Kenapa dia marah-marah? Oh, dia dibesarkan di keluarga yang seperti ini. Dia tidak salah. Dia dulu otaknya bersih. Cuma dimasukkan racun-racun dari lingkungannya. Dibesarkan di keluarga yang penuh konflik. Makanya konflik terbawa. Sudah, saya sekarang sudah kenal suami saya. Saya terima aja dia apa adanya. Kan gampang kalau mengenal, betul nggak? Makanya begitu kenal, sayang. Gini-gini juga barang antik. Nggak ada duanya, betul nggak? Susah carinya, betul nggak? Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ini nggak saya bahas ya, yang ini karena kalau saya bahas ini nggak akan cukup waktunya. Ya, nanti di episode lain tentang takwa khusus saya bahas lebih dalam. Ya, jadi ini PR. Nah, ada bagian yang akhir dari ayat ini, Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi saya sangat sepakat dengan terjemahan Depag yang mengatakan khabir itu maha mengenal. Keren. Jadi Allah itu maha mengetahui sekaligus maha mengenal. Makanya karena Allah maha mengenal, beliau kenal semuanya, maka beliau menjadi maha penyayang. Masuk akal? Iya, jangan percaya kalau ada orang mengatakan, ya kalau kita tidak baik sama Allah, maka Allah akan mengazab. Tidak, ya. Bagaimana Allah yang maha pengasih, maha menyayang mengazab kamu? Ya, yang mengazabmu itu bukan Allah, tetapi akibat dari perilakumu sendiri. Ini saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Kan suka ada yang sok-sok beriman tuh. Kenapa ibu sendu sekali wajah? Saya sedang dapat ujian dari Allah. Wih, hebat. Ujian itu bukan dari Allah, ibu bapak. Ujian itu dari akibat, dari sebab yang kamu ciptakan sendiri. Coba, ada orang korupsi, sebab. Akibatnya tertangkap oleh KPK, akibat. Masuk ke dalam penjara. Dari mana ujiannya? Dari Allah? Bukan. Dari akibat perilakunya sendiri. Enak aja kata Allah, yang nyuri elu. Terus apa perlunya kalau nguji-nguji? Susah bikin rapotnya. Paham ya? Oke, baik sampai sini. Paham? Nah, lanjut dulu. Satu dasar lagi, Quran surat Al-A'raf ayat 46. Ya. Dan di antara keduanya ada batas. Wa bainahuma hijabun. Nah, hijab itu batas. Dan di antara keduanya ada batas. Kalau ada batas kan tidak bisa saling berkasih sayang. Berarti harus dibuatkan apa? Terowongan. Namanya terowongan silaturahmi. Semoga seluruh Indonesia mendengarkan kajian saya ini. Termasuk ya para pejabat yang punya ide membuat terowongan itu. Saya bantu untuk menjelaskannya sama masyarakat. Ya. Di antara keduanya ada batas. Wa bainahuma hijabun. Dan di tempat mengenal itu wa alal a'rafu rijalun. Ah, ini perhatikan ya. Ini harus saya ungkap sedikit rahasianya. Di tempat mengenal itu ada laki-laki. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Di Quran itu kalau ada kata laki-laki itu simbol dari urusan ruhani.
Kalau di Quran ada kata-kata wanita, perempuan, itu simbol dari urusan jasmani. Makanya jangan keder ya. Di hadis, salah satu hadis dikatakan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Awas. Padahal saya tidak menemukan di Indonesia ada majelis taklim isinya laki-laki. Perempuan itu rajin ke majelis taklim. Di mana-mana majelis taklim pasti ibu-ibu, jarang bapak-bapak. Bahkan ketika diajak bapak-bapaknya sama ibu-ibu paling juga, udah itu urusan ibu aja. Dianggap ngaji itu urusan ibu-ibu. Makanya kalau diajak kan udah ibu aja. Ya, karena ngaji itu sudah masuk urusan ibu-ibu. Bayangkan sudah majelis taklimnya ibu-ibu semua, katanya di neraka yang banyak adalah wanita. Dan orang-orang yang letterlek memahami neraka, betul-betul nanti di neraka kebanyakan perempuan. Takut-takutin lagi. Kalau ibu tidak mengizinkan bapak, langsung, betul nggak? Iya, biar tambah banyak di sana. Itu hadis mengandung makna yang dalam. Di neraka itu kebanyakan wanita. Wanita itu simbol dari urusan jasmani. Maka siapapun yang hidupnya melulu hanya ngurusi urusan jasmani, ya pasti sengsara hidup. Ya pasti neraka hidupnya. Itu maksudnya. Bukan dipahami begitu letterlock. Paham sekarang? Ya, sudah di neraka banyak perempuan, di surga nggak ada bidadara, kan rugi 2 kali. Betul nggak? Kalian tuh masuk surga juga rugi ya, bisa nggak ada bidadara, di sana adanya bidadari. Bidadari dipahami betul-betul perempuan lagi. Aduh, itu. Makanya harus tahu watil kal amsaluna dribuha linas wa ma yaqulu illal alim. Aku bicara di Quran itu dengan perumpamaan dan tidak yang mengerti perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Makanya supaya mengerti perumpamaan itu harus berilmu. Nah, ada 2 wilayah dibatasi nih, berantem terus nih 2 wilayah ini. Muncullah ya seseorang namanya laki-laki. Dia itu di tempat mengenal. Munculnya itu, perhatikan kalimatnya. Wa alal a'rafu rijalun. Dia muncul di tempat mengenal. Jadi si laki-laki ini adalah simbol dari manusia yang sudah mencapai pencerahan rohani. Dia sudah mencapai pengenalan diri, pengenalan kepada Tuhan. Makanya cerita di Quran surat Al-A'raf itu cerita Nabi Musa bertemu Tuhan. Lihat itu di Quran surat Al-A'raf ayat 143 lanjutannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung ini. Muncul kata gunung di situ. Karena gunung itu mewakili puncaknya kesadaran. Tempat yang tinggi. Makanya Nabi Muhammad juga bertemu Tuhan di puncak kesadarannya, namanya Sidrah Al-Muntaha. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhannya bertajali di puncak kesadarannya Musa. Dan Musa mengatakan apa di situ? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Musa mengalami kelahiran yang kedua. Musa mengalami pengalaman ketuhanan sebagaimana yang pernah dialami sebelumnya di alam alastu. Musa sudah menembus hutang ruhaniahnya sehingga saat dia mati pasti akan kembali kepada Allah. Dan saya sampaikan, Musa di Quran itu bukan sekedar sosok, tetapi peran. Berarti yang jadi Musa bisa siapa saja. Apakah kita bisa menjadi Musa? Bisa. Itulah yang disebut dengan learning to be, belajar menjadi. Belajar menjadi Musa, belajar menjadi Muhammad, belajar menjadi Isa, belajar menjadi Harun, belajar menjadi Ayub. Bukan menceritakan sejarah mereka. Belajar menjadi. Baru keren. Nah, dan di tempat mengenal itu ada laki-laki yang mengenal masing-masing dari 2 golongan itu. Makanya saya kasih tahu. Ini kalau kalian berantem ya, harus ketemu dengan orang bijak yang mengenal kedua-duanya dengan cara yang baik. Karena kalau tidak mengenal dua-duanya, nanti ada tendensi berpihak ke sini, malah jadi pengadu domba. Jadi ternyata ya,
kita perlu orang yang datang dari Al-A'raf, dari tempat mengenal. Orang itu adalah laki-laki. Dan laki-laki adalah lambang rohani. Perlu ada orang yang sudah mencapai kebijakan spiritual.